Dari mana mas? Asalnya dari mana? Dari Jember mas. Jember ini mana? Jawa Timur. Timur banget. Loh, kok saya nggak tahu ya, mananya Banyuwangi? Hampir setiap orang tuh pasti yang diidentikan pertama kali adalah Banyuwangi. Kok cendeso ikut aja Jember ya? Kok kayak nemen banget rasanya, kayak akhirnya ya sah setuju. Pada waktu itu saya juga sudah sedikit punya pandangan dan ilmu bisnis ya, kayak brand itu namanya harus yang benar-benar gampang diingat orang. Yang ketiga, dengan kita menggandeng brand ambassador pemain timnas nih, Mas Rizky Dwi, ini kan Mas Rizky ini juga ya lebih luas lagi mas jangkauannya. Jadi kita membranding juga pemain timnas saja pakai Noto. Masa kalian nggak mau pakai Noto kayak gitu? Oh iya mas, maaf banget saya kemarin hektik di kantor. Saya lupa ngabarin gini. Hari ini saya transfer, saya minta rekening. Saya kirim rekening, siang ditransfer, saya sholat duhur nangis saya mas. Sampai sekarang saya kalau cerita nih geter, merinding. Karena itu kayak harapan terakhir dan itu pertolongan Allah nyatanya di situ. Sangat nyata sekali itu pertolongan Allah di situ. Akhirnya tahulah ya udah sholat 5 waktu duha itu. Kenapa duha? Katanya kan duha pembuka rezeki mas. Oh. Yang saya percaya sampai sekarang itu adalah usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu kosong. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Cahyana Frianto, biasa dipanggil Dery. Di sini saya sebagai salah satu founder dan salah satu owner dari Noto Sportwear. Saya lahir di Jember, 8 November 95. Saya SD di Jember 1 di Paga, SMP 3 Jember, SMA dulu sempat dua sekolah karena satu sempat setahun di Jogja, di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus ke kelas 2 pindah, balik ke Jember lagi karena suatu hal pindahnya tetap ke Muhammadiyah, ke SMA Muhammadiyah 3. Setelah itu lanjut kuliah. Nah kuliah ini sebenarnya saya kan pengen keluar lah ya, pengen keluar entah ke Jogja atau ke Malang, cuman restu ibu. Pada waktu itu kakak sudah selesai kuliah di Jogja, pulang, kok ibu tidak memberi restu untuk keluar. Maksudnya kayak ibu kan kemarin lu wis pisah-pisahan Jember Jogja, tapi kok sekarang kamu mau keluar Jember lagi, ini wis ngumpul lagi. Karena saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen UNED. Jadi saya masuk kuliah 2014, lulus tuh 2018. Lulus saya wisuda itu bulan Juli. Nah tapi ketika kuliah mas, 2015 tuh saya sama teman-teman kuliah itu sempat bikin IO mas. Jadi ada namanya 14 Famiglia. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Jadi sampai sekarang tuh ya side job saya juga selain di Noto tuh saya ada IO juga. Dulu kita masih ibaratnya kayak di dunia entertain ya, maksudnya ya musik juga, sport juga. Cuman sekarang akhirnya lebih fokus ke sport event organizer. Jadi kita ngurusin turnamen futsal seperti itu. Yang jelas yang acara rutin tuh pasti Kapolres Cup, futsal tuh pasti IO saya yang ini yang dipercaya oleh alhamdulillah sama Polres tuh pasti IO saya. Itu 2015 kita bentuk itu. Setelah itu saya lulus 2015 saya juga bikin clothing mas. Nah, jadi emang ibaratnya bisnis saya, maksudnya saya singgungan dengan bisnis itu sebenarnya udah mulai SMA mas, sama kelas 2. Jadi dulu kayak awal ngordinir kaos-kaos kelas gitu ya, kaos-kaos kelas kok enak nih, ternyata bisa dapat uang saku dari sini. Dari itu berkembang, kuliah saya bikin brand, bikin clothing. Ada namanya dulu Fasting Block Cloth. Dari dulu itu masih konsep streetwear lah, streetwear kayak gitu. Nah itu saya bikin, tapi nggak bertahan lama karena dulu asal bikin ya, nggak tahu ternyata dunia bisnis itu
sekompleks itu ternyata. Jadi kita masih asal bikin dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 2007, 2 tahun aja, 2017 tuh udah kita close, Fighting Block itu kita close. Dan saya kembali fokus kuliah, skripsi dan lain sebagainya. 2018 saya lulus wisuda bulan Juli 2018. September 2018 saya ada proyekan sama temen SMP dulu alumni di renovasi GBK Gelora Bung Karno pada waktu itu. Jadi teman saya tuh kerja di IT gitu loh Mas. Waktu itu ketika tahu saya lulusan manajemen, ditarik untuk ya bantu manage lah, kayak yang ngurusin invoice, terus ngurusin ini dan lain sebagainya, dokumentasi dan lain sebagainya. Itu September. November saya keterima di perusahaan retail. Saya dulu 2018 keterima di Transmart, di Transcorp. Jadi sebagai Trans Retail Development Program. Jadi kayak MT lah, kayak manajemen trainnya kayak gitu. Sebulan on job training di Jakarta. Setelah itu penempatan di Sidoarjo. Sebenarnya pada waktu itu Transmart itu pembukaannya kan rekrutmennya itu di Jember. Cuman pada sampai Desember itu Transmart Jember masih belum buka, belum ready. Akhirnya kita masih ditaruh di Sidoarjo. Akhirnya di-in-house-kan, diincaskan itu di Sidoarjo pada waktu itu. Nah itu Mas, mungkin ya karena emang basic saya sudah mengenal dunia bisnis ya. Kayak kerja itu kan kayak aku selain kerja ikut orang nggak bisa dapat uang sendiri gitu kan. Idealis anak muda ya dulu. Jadi ya kayak akhirnya nggak betah ya, banyak faktornya nggak betah. Januari 2019 saya resign. Tapi di penghujung Desember itu 2018, teman saya ini, salah satu founder Noto, Mas Adi, itu ngechat saya. Pada waktu itu Mas Adi ini masih kuliah semester akhir di Malang, di UM. Om, aku hari ini lulus. Ayo bikin usaha. Ayo. Tapi aku posisi sekarang kerja. Ya mungkin aku bisa bantu sedikit-sedikit aja. Oh iya wes, nanti tak handle semua, aman. Di Jember aman. Aku wes nggak ada niatan cari kerja dan nggak ada niatan untuk keluar ke Jember. Jadi pur ke Jember. Ayo bikin usaha. Ngembang no Jember bareng-bareng. Ya saya gas. Jadilah Noto ini aparel. Karena emang kita itu basicnya supporter sepak bola Mas. Jadi foundernya Noto dan orangnya Noto ini basicnya supporter sepak bola. Jadi ya wis kita sering ketemu di stadion, sering ketemu di tribun itu wis itu ibarat apa ya, ibaratnya kayak hobinya kita lah kayak gitu. Jadi singkat cerita bikin aparel lah, bikin Noto ini di Januari 2019. Jadi waktu itu ya, kita udah bikin 2019 Januari. Ini keresahan sih Mas. Ketika saya kerja di Jakarta, kayak teman-teman saya di sana, terus rekan-rekan di sana tuh kayak, dari mana Mas? Asalnya dari mana? Dari Jember Mas. Jember ini mana? Jawa Timur. Timur banget. Loh, kok saya nggak tahu ya, mananya Banyuwangi? Hampir setiap orang tuh pasti yang diidentikan pertama kali adalah Banyuwangi. Kok apa Sendeso itu Jember ya? Saya tuh waktu itu kayak, apa Sendeso itu Jember ya? Mikirnya kayak gitu, kayak akhirnya ketika Mas Adi menawarkan kita harus bikin aparel dan usaha di Jember, oke, kita bikin brand aparel, tapi aku minta keinginanku kayak iki harus unsurnya harus dari nama, logo dan lain sebagainya itu yang identik dengan Jember. Ternyata sevisi Mas sama Mas Adi. Mas Adi merasakan keresahan yang sama karena beliau kuliah di Malang ya. Masih banyak beberapa temennya itu tanya, loh Jember ini sebelah mana? Jember ini sebelah mana? Kayak gitu Mas. Aku sama Mas Adi ini mikirnya kayak Sendeso ikut aja Jember ya. Kok kayak nemen banget rasanya, kayak akhirnya ya sah setuju. Pada waktu itu saya juga sudah sedikit punya pandangan dan ilmu bisnis ya, kayak brand itu namanya harus yang benar-benar gampang diingat orang. Apa ya nama dari Jember? Noto. Ya wis, nama stadion. Karena saya sama Mas Adi juga sering ketemu juga dulu di stadion lama Noto Hadinegoro. Kita juga senang Persid. So bal-balan KB Indonesia ini ngikuti lah Mas kayak gitu. Kita ngangkat dari nama Noto Hadinegoronya. Notonya itu yang kita ambil. Ternyata Noto Hadinegoro itu kan bupati pertama Jember. Jadi sangat identik juga lah ya. Terus logo itu dulu banyak Mas, logonya itu yang N kayak Nankatsu, terus kayak petir kayak PLN, itu yang penting N karena dulu niatnya ngambil huruf N-nya.
Cuman saya ngeliatnya kayak mainstream, enggak mau aku, wis mainstream iki. Nah ini logo ini yang bikin Mas Adi Mas. Jadi tanpa pernah kita rebranding, tanpa kita sewa jasa agensi dan lain sebagainya, logo ini semua yang buat Mas Adi. Buatlah ini, tangkai ini, daun ini. Saya tanya, iki daun apa? Bako ta? Iya. Ya wis cocok. Karena Jember kan juga diidentik sebagai penghasil kota tembakau ya, tembakau terbaik lah. Sampai diekspor ke Bremen kan, ke Jerman. Wis cocok wis. Jenenge Noto, Joko Noto di Negoro, logonya tembakau, wis cek Jember iki wis. Cocok. Nama Instagram akhirnya kita bikin sosial media. Aku ndak gelem nek kayak Noto Apparel, Noto Sportwear atau Noto Jersey itu wis mainstream. Kita wis kepalang tanggung lah kayak dari nama wis Noto Jember banget. Logo Jember banget tembakau. Wis Noto jeneng Instagram Noto Jember. Tujuannya apa Mas? Ketika nanti ya amin ya Noto wis besar terkenal itu banyak orang yang tahu. Ketika orang mendengar kata Noto yang berhubungan dengan jersey misalnya Noto kan, oh itu saka Jember. Akhirnya Jember juga tahu Mas. Dan ketika orang misalnya ke Jember gitu, wah di Jember ono Noto. Jadi tuku oleh-oleh tuku produknya Noto ya kayak gitu pada akhirnya Mas. Makanya kenapa nama Instagram itu juga Noto Jember. Sampai sekarang nggak pernah ganti dari awal. Dari 26 Januari 2019 kita pertama kali posting di Instagram itu ya sampai sekarang tetap username-nya tetap Noto Jember. Kita punya target nih, kita semua, saya, Mas Adi sama Mas Yunan, ownernya Noto ini dalam tanda kutip kuasai Jember dulu. Sebelum kita melangkah, ibaratnya gak apa-apa wis kita nguasai sak petak sik lah, Jember sik ae gak apa-apa. Ya lebih mengangkat ke daerahnya juga, kita brand ambassador pada akhirnya ngambil Rizky Dwi juga. Rizky Dwi ini pemain timnas dulu Mas. Ini nggak apa ambil ya. Jadi dulu tim nasional Indonesia juga di Piala AFF 2020. Sekarang main di Borneo. Tahun lalu sempat main di Arema. Kenapa kita gandeng Rizky Dwi ya karena itu tadi Mas. Rizky Dwi ini pesepak bola bertalenta asal Jember. Jadi emang kayak bener-bener oh ya wis Jember kabeh lah ya wis. Kayak wis bener-bener karena ada misi, bukan misi ya kayak apa dalam tanda kutip ingin memperkenalkan Jember juga kayak gitu. Noto ini 2019 Mas. Establishnya 2019 26 Januari. Sedangkan toko ini kita baru bikin Agustus. 6 bulan berselang. 6 bulan 7 bulan berselang kita baru bikin toko. Dulu ya ala kadarnya lah Mas, jolek lah nggak kayak gini ya. Lah kadarnya yang penting dulu customer tahu bahwa oh ada Noto. Jadi kalau mau ke toko mau lihat kualitas tuh kita ada samplingnya juga kayak gitu dulu. 2019 sudah mulai enak nih Mas, sudah mulai akhir tahun tuh sudah mulai dikenal lah. Istilahnya sudah kayak aku pribadi bisa membuktikan karena dulu aku resign di Transmart Mas, aku bayar penalti. Saya bayar penalti 30 juta. 2018 akhir itu, jadi 2019 Januari itu, Januari awal, jadi konsepnya Noto ini kan mulai Desember 2018, Januari saya resign dari Transmart, tapi harus bayar penalti, ya gontok-gontokan sempet, gontok-gontokan sama orang tua kan, apalagi dengan jabatan saya yang lumayan lah ya, pada waktu itu kan jenjang karirnya jelas. Kenapa kamu resign malah tapi kamu pingin bikin usaha kan dari nol lagi, orang tua kan pasti gitu ya. Nah di sini saya ingin membuktikan, oke, saya resign 30 juta, saya bayar pakai uang pribadi Mas. Jujur itu uang pribadi. Pada akhirnya bapak saya itu cuman ngasih ini, tuh ngapain? Nggak usah. Iki resiko saya gitu. Resiko saya mengambil keputusan itu ya udah, saya harus bayar pakai uang pribadi saya yang harus bertanggung jawab. Udah itu, akhirnya saya bikin toko ini. Orang tua tidak tahu. Nggak tahu Mas. Orang tua nggak tahu. Saya pengangguran kan ya, pengangguran nih udah resign, udah pengangguran. Orang tua mungkin kiranya keluar tuh ya cuman main, ngopi. Padahal saya ngurusin tukang, ngeliat ini. Terus pada akhirnya sampai ini mau launching, saya bilang, Pak Ma, minta doain. Apa? Tokoku udah mau buka loh. Nggak toko Dendi. Ada di Panjaitan deket RRI. Doa siapa? Gini. Wis ndak usah tahu lah mama papa, wis duitku kabeh, tabunganku semua. Saya dulu bilang kayak gitu ke orang tua, aku minta doanya aja.
berjalan 2019 lumayan tuh, berjalan lumayan. Orang tua udah kayak bener, oh ya wes lah mungkin jalannya di usaha. Tapi tetap mas, saya masih disuruh kerja. Sempet saya tuh keterima ada di salah satu perguruan swasta di Jember. Tahu saya kerja berapa lama mas? 3 jam. Pagi saya keluar, untungnya itu belum tanda tangan kontrak mas. Jadi udah proses seleksi itu udah beberapa hari yang lalu. Pada waktu itu, oh mas ini keterima gini, besok ke kantor ya. Oh anjing, saya ke kantor mas. Namanya Hati Nurani ya mas ya. Saya langsung telepon bapak saya. Pak, mohon maaf, sepurane, aku gak iso kayak kerja. Aku mending ngembangno tokoku, aku mending ngembangno bisnisku. Lho apa? Bapak saya kayak ya wis lah karep-karepmu gitu. Kayak ya wis lah kamu mana yang tahu yang terbaik. Langsung mas istirahat habis pada sholat duhur saya telepon HRD saya itu. Bu saya pengen ketemu. Oh ya ke ruangan saya. Resign saya pulang mas. Saya diketawain sama teman-teman saya mas. Duh, jadi kan kerja. Kok jam saya nih boleh. Resign wis kerja 3 jam cukup. Gak usah suwi-suwi. Wis resign aja wis enak bisnis saya gitu mas. Dari itu saya ingin membuktikan lagi, punya acuan, punya motivasi kayak aku harus bisa lebih berkembang. Aku sudah dalam tanda kutip 2 kali nih mengecewakan orang tua, resign 2 kali nih dari pekerjaan. Namanya brand baru mas, alhamdulillah tapi mas 2019 itu penjualan udah keren banget. Akhirnya first anniversary 26 Januari 2022 saya dan tim bikin turnamen futsal untuk memperkenalkan Noto lebih menjangkau lagi karena pasarnya kan kita di olahraga ya. Saya bikin turnamen futsal se-Jawa Bali. Kita kan istilahnya ya ulang tahun, anniversary dan promo lah, bakar uang juga. Ya double digit lah, habisnya double digit sekian. Tapi kita pede mas dengan istilahnya evaluasi dari 2019. Udah itu Februari udah nampak mas, orderan tuh banyak, bahkan dari luar kota tuh udah mulai tahu Noto. Maret awal 2020 udah ada desas-desus COVID, cuman kan belum masuk ke Jember juga. Nah 2020 itu juga saya sama IO saya, jadi 2020 awal itu wes sibuk-sibuk aku mas, sibuk-sibuknya saya. IO saya 2020 awal tahun itu dipercaya sama Dispora Jatim bikin Liga Futsal Pelajar 5 kota, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember. Nah, ini bisa memperkenalkan Noto juga gitu kan. Akhirnya Februari itu saya sama IO saya yang di kota pertama, series pertama di Lumajang. Februari di Probolinggo, sukses mas. Awal Maret tuh sudah survei Banyuwangi mas, mau running semua. Dulu sempat ngetawain COVID mas. Saya sama teman-teman kayak sempat nguyoni COVID kayak, iki Depok wis diisolasi. Oh iya, petane Depok diisolasi, bukan Depok aja yang diisolasi, nggak ono COVID gitu dulu gitu saya sama teman-teman. Akhir Maret masuk mas, akhir Maret COVID masuk ke Indonesia, awal April lockdown. Wah itu wis, aduh, iki wis guyonane arek-arek kok, jadi nyata gini iki. Akhirnya Juni, Bismillah, saya bersih semua sama tim. Ayo bersih. 1 Juni kita harus buka toko karena omset sudah turun drastis. Dari yang awalnya kita orderan itu paling sedikit 500 piece, 400 piece. Mei 2020 mas kita cuma dapat 98 piece. Hanya dari 3 tim. Jomplang banget itu. 2020 itu benar-benar titik terendah saya itu COVID itu titik terendah saya sama Noto. Orang-orang kan padahalnya kayak juga lockdown ini nuruti lockdown nggak mangan kan gitu kan dulu kan mas, tetap akhirnya mulai banyak tuh. Cuman SMA kan masih libur sekolah, pasti ya masih ada perbedaan lah karena segmennya Noto ini juga menyangkut kalangan siswa kan, banyak juga dari siswa pelajar tuh banyak juga. Jadi tinggal mikir Juli nih mas, masuk ke Juli kita mikir, Juli kontrakan entek, ini kan sewa mas, saya sewa. 1 Agustus sewa ini habis. Saving sudah nggak ada ya. Ini sampai tanggal 20-an Juli, 18 Juli. Orderan ya ada tapi hanya bisa menutup operasional dan gaji tim mas. Saya masih memikirkan, owner tuh waktu itu udah nggak pegang gaji mas, dipotong juga akhirnya. Terus gaji owner kita potong. Yang penting teman-teman tim gajian full.
nggak ada potongan sama sekali pada waktu itu seperti itu. Terus akhirnya kontrakan harus bayar, sewa tanah ini harus bayar. Uang dari mana? Udah tanggal 18 Juli. Kebetulan kan di sini yang bagian keuangan saya, jadi yang tahu dalam-dalamnya kan saya. Wis pasrah ya mas. Ini kurang waktu dari deadline ini 11 hari. Itu sampai 20 Juli nggak ada orderan masuk mas. Ya cuma orderan yang udah selesai, orderan baru nggak ada. Pasrah saya wis. Saya cuman bisa berdoa. Saya ke Mas Adi sama Mas Yunan bilang, ayo dijogo salate, tetep podo-podo ndonga. Wis kencengi ndonga wis, ya apa carane kencengi ndonga wis. Kabeh kuwi sapa jare Gusti Allah, apa kata Allah lah semuanya wis. Ya, iya. Iya, Om. Anak-anak di grup itu bilang, iya wis ya. Apa tuh juga wis tetep kencengin ndonga. 20 Juli, 21 Juli nggak ada orderan mas. Saya wis mikirnya bangkrut iki. 22 Juli ada WA masuk mas. Mas saya mau tanya bikin jersey gini. Dari Pelindo Surabaya. Sampai sekarang saya save nama orangnya, saya save WA-nya, chatnya masih ada nggak saya hapus. Itu sebagai salah satu bukti bahwa ini yang pertolongan Allah ini lewat mas ini kayak itu. Tapi pada waktu itu deadline-nya mepet. Minta sebelum 4 Agustus sudah selesai. Karena 4 Agustus dipakai acara running Pelindo Surabaya. Ini waktu produksi nggak nutut ya. Akhirnya saya calling tim produksi, bisa nggak? Masukkan aja bisa bisain wis, bismillah. Oke, tim produksi oke ACC. Udah nih data semua desain, nggarap ngebut wis mas kita. Udah selesai, gak bayar. Kok data udah masuk itu saya minta 23 Juli ya. Data belum masuk kataku ya. Mas, tiap pagi mas saya WA. Mas, mohon maaf mengingatkan ini waktunya semakin mepet mas, gini untuk terkait administrasi pembayaran bagaimana. Mas, bentar mas, masih nunggu direksi, masih meeting dan lain sebagainya. Besoknya tak chat lagi. Terus pada akhirnya kayak 2 hari berselang, mulai tanggal 24 atau 25 Julinya. WA pagi, sangat pagi mas. Saya ini infonya pencairan dana hari ini, cuman ada perubahan data mas. Dari yang awalnya 200 piece sekian, itu hanya tersisa 100 berapa. Saya mikirnya, aduh, padahal untuk menutup itu pada waktu itu saya butuh 200 piece minimal. Punya orderan 200 piece, bayangkan mas. Dalam waktu kurang dari seminggu saya harus punya 200 piece masuk orderan, 200 piece. Kok cuma 100 piece? Karena mutar-mutar, saya ngakali gini mas. Mas, ini kan waktunya mepet ya? Iya mas, saya bisa minta tambahan cas nggak untuk produksi, karena kan waktunya mepet. Karena kan sebenarnya kita produksi di 14 hari kan. Pada waktu itu nggak sampai 10 hari, semingguan. Kalau dikenakan cas gimana ya mas ya? Nggak apa-apa udah mas, atur aja, yang penting jersey ini harus sampai di Surabaya tanggal 4 Agustus. Oke mas, saya bikin invoice baru, udah nutup gitu. Pokok orderan ini masuk, ini nutup. Sampai siang saya tunggu nggak DP. Pembayaran nggak ada masuk 25 Juli. Udah tinggal 4 atau 5 hari lagi kan dari deadline kan. 26 Juli saya chat, mas gimana? Oh iya mas, maaf banget saya kemarin hektik di kantor. Saya lupa ngabarin gini. Hari ini saya transfer, saya minta rekening. Saya kirim rekening, siang ditransfer, saya sholat duhur nangis saya mas. Sampai sekarang saya kalau cerita nih geter, merinding. Karena itu kayak harapan terakhir, dan itu pertolongan Allah nyatanya di situ. Sangat nyata sekali itu pertolongan Allah di situ. Ya benar, ketika kita udah berpasrah, ya sudah, kita mau apa lagi kalau nggak berdoa dan minta pertolongan Allah, apa lagi kan kayak gitu mas. Nah sebelum itu saya setiap sholat, setiap sujud itu mesti minta, kalau emang udah ini yang terbaik bangkrut, lapangkan hati ini untuk bisa menerima. Di situ mas, akhirnya kayak saya, wah keren. Permasalahan itu tadi kayak dari titik terendah itu, saya yakin bahwa ketika saya dan tim, saya Mas Adi, Mas Yunan dan tim bisa melewati ini, saya yakin Noto akan berjaya, Noto akan berkembang. Ya alhamdulillah mas, sampai sekarang hanya berkembang dari titik terendah itu tadi. Kalau di BMC itu
di bisnis model Canvas itu value proposition. Jadi kayak USP, unique selling point-nya dari Noto ini apa, seperti itu. Itu kita mengemasnya ada 3 sampai 4 sih, Mas. Jadi yang pertama emang kita mengangkat unsur kedaerahan itu tadi ya. Jadi kita ingin memunculkan mindset bahwa orang-orang Jember terutama ketika memakai produk aparel Noto yang dari Jember itu ada rasa pride, ada rasa kebanggaan lebih, kayak wah ini lokal pride banget nih gitu. Yang kedua, standarnya emang kita dari awal standar tuh udah setara dengan tim liga profesional. Kita juga tergabung di asosiasi aparel seluruh Indonesia. Jadi ada asosiasi yang dibentuk 2019 itu namanya Equinox. Jadi di situ itu ada asosiasi aparel dan pelaku industri olahraga seluruh Indonesia. Kebetulan saya juga pengurus di tingkat jatimnya. Ya emang secara kualitas emang kita yaitu menggandeng tim Liga Pro itu tadi. Yang ketiga, dengan kita menggandeng brand ambassador pemain timnas nih, Mas Rizky Dwi. Ini kan Mas Rizky ini juga ya lebih luas lagi Mas jangkauannya. Jadi kita membranding juga pemain timnas saja pakai Noto. Masa kalian nggak mau pakai Noto kayak gitu. Yang terakhir, 2021 saya dan tim memutuskan untuk bikin organisasi nirlaba. Tetap di bawah induknya, tetap Noto itu di bawahnya. Namanya Noto Foundation. Ya, jadi kita punya campaign bahwa kita juga ingin mengedukasi ke customer bahwa ketika kalian custom jersey atau membeli produk Noto, dalam hal ini custom jersey-nya aja ya, dalam artian ketika kalian ingin custom jersey di Noto itu nggak hanya sebatas untuk dapat jersey, tapi bikin jersey sambil beramal melalui Noto Foundation itu tadi. Dan sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi setiap Rp1.000 dari satu piece custom jersey yang masuk ke kita per bulan itu pasti kita sisihkan ke Noto Foundation. Kalau tips dari pengusaha nih, saya kan masih belajar ya Mas ya, tapi jadi bukan maksud menggurui atau apa. Cuman kalau menurut saya tips jadi pengusaha yang pertama itu berani Mas. Berani. Karena kalau kita tidak berani, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya tidak memutuskan untuk resign dari pekerjaan dengan jenjang karir seperti itu, dengan gaji seperti itu, saya nggak berani resign, nggak bakal ada Noto Mas. Itu bakal tetap menjadi sebuah zona nyaman. Yang pertama berani, yang kedua konsisten. Konsisten tuh macamnya banyak Mas, istiqomah lah ya. Dalam hal bisnisnya iya, dalam hal ibadahnya iya, minta restu orang tua, keluarga, itu masuk dalam konsisten itu lah. Dan yang pasti ketika kita udah terjun ke dunia bisnis, yang terakhir jangan pernah malas dan jangan pernah menutup diri untuk tetap terus belajar. Jangan pernah merasa kayak saya sudah owner Noto terkenal, buat apa belajar? Sepele. Jangan sampai ada mindset seperti itu Mas, jangan sampai. Dan yang paling basic adalah harus punya semangat untuk tahu dan belajar tentang keuangan. Karena fondasinya dari sebuah bisnis adalah laporan keuangan. Ketika laporan keuangan udah kacau, udah. Itu sih Mas, jadi ya tadi berani, terus istiqomah konsisten itu tadi, dan terus belajar, tetap harus terus belajar. Jangan pernah merasa puas. Saya sebenarnya ini takut Mas, maksudnya kalau saya bilang mungkin banyak yang nggak percaya takutnya, atau juga dikira ria. Cuman kalau yang saya amalkan sampai detik ini, sampai hari ini, sampai tadi mau saya berangkat ke sini pun, saya tidak pernah lewat salat duha. Bisa ditanyakan ke orang tua saya dan keluarga saya. Itu saya istiqomah sejak kuliah. Tahu ilmu agama itu saya SMA Mas. Saya SD SMP itu nakal Mas. Sholat nggak pernah, jangan dicontoh. Sholat nggak pernah ini. Saya baru tahu ilmu agama itu ya SMA. Akhirnya tahu lah, ya udah sholat 5 waktu, duha. Itu. Kenapa duha? Katanya kan duha pembuka rezeki Mas. Dan saya itu gini Mas, kenapa duha? Ngelihatnya kan duha pagi ya. Kita mau aktivitas apapun, kerja, buka toko dan sebagainya kan dimulai pagi. Nggak mungkin kan, ya mungkin ya kayak misalnya kayak shift-shiftan kan kerja kan dari malam, tapi kan jamaknya kan pasti dari lazimnya kan, apalagi saya buka toko. Nggak mungkin kan saya buka toko dari malam. Terus malam ke pagi nggak mungkin gitu. Ya pasti dari pagi ya, itu sebelum kita memulai aktivitas kerja ya ada baiknya kita berserah diri dulu. Dan saya pernah baca juga bahwa duha ini kan sebagai salah satu
bentuk syukur juga ke Allah kayak, wah, saya masih diberi kehidupan pagi ini, diberi nikmat-nikmatnya kemarin. Syukurnya apa? Ya lewat sholat. Ya selain sholat subuh, ya 2 membukanya. Kalau yang saya percaya itu, Mas. Harapan saya yang jelas saya ingin naik level, Mas. Dalam artian untuk tahun ini mulai 2021 kita udah bekerja sama dengan tim Liga 3. Jadi kasta terendah dalam sepak bola Indonesia. Dalam waktu dekat kita nggak mau pingin sih, Mas. Pinginnya langsung kayak ke Liga 1 itu pingin. Saya pengen naik step dulu lah ke Liga 2 dulu. Jadi Liga 2 kan lebih profesional. Baru nanti kita udah tahu seluk-beluknya, role-nya seperti apa ke Liga 1. Ya syukur-syukur kalau ada rezeki Allah sudah menakdirkan tahun depan langsung Liga 1. Ya alhamdulillah. Kalau jangka panjang ke depannya ya pasti pengen jadi aparel timnas itu pasti. Tapi itu masih cukup jauh karena masih senior saya juga masih banyak lah di asosiasi. Cuman ya pasti ada lah keinginan untuk bisa menjadi aparel timnas. Apalagi yang saya yang memang suka sepak bola kan ketika ingin bersumbang sih kepada negara itu kan kayak wah ini puas banget nih. Apalagi jangankan ke negara, Mas. Saya kecil mulai 2023 udah sering ke Stadion Noto ya, stadion lama, lihat Persit. Sekarang bisa menjadi supportingnya Persit tuh ada rasa puas tersendiri, Mas. Kayak dulu saya cuma bisa nonton, tapi sekarang udah bisa berkontribusi langsung itu wah. Itu pride-nya itu di situ. Kalau yang saya percaya sampai sekarang itu adalah usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu kosong.